Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan kesungguhan dan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah sebagai refleksi dari kualitas takwa yang kita rajut. Marilah kita tingkatkan kuantitas ibadah kita sebagai salah satu bukti dari meningkatnya takwa kita. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuat kebaikan supaya kamu memperoleh kemenangan. Surat Al-Hajj ayat 77. Salah satu sikap yang harus dimunculkan pada diri seorang muslim adalah sikap tunduk dan patuh serta taat kepada Allah, menjunjung tinggi perintahnya, menghormati aturan-aturannya di atas segala-galanya, sebagai wujud rasa kehambaan kepadanya. Maka, langkah pertama menyampaikan kepada ketundukan dan totalitas yang sempurna adalah menanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Menghujamkan keyakinan yang kuat ke dalam sanubari bahwa Allah adalah pencipta manusia. Dia lebih tahu seluk-beluk manusia. Dia Maha mengetahui apa yang baik bagi manusia dan apa yang tidak baik. Rasa iman ini harus dibuktikan melalui kesiapan mengemban kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada manusia berupa syariat Islam, serta melaksanakannya dengan tulus ikhlas. Maka dalam hal ini, ia tidak segan-segan berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh telah mendengar himbauan penyeru yang mengajak, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman." Surat Ali Imran ayat 193. Pengakuan seseorang bahwa ia telah beriman dan berislam tidak cukup untuk membuktikan ia seorang mukmin atau muslim sejati. Akan tetapi, iman dan Islam membutuhkan pembuktian yang lebih konkret dan mendalam. Tak cukup tersimpan dalam jiwa dan hati saja, sebab iman dan Islam adalah amalan lahir batin. Maka dalam pembuktiannya, seseorang harus melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan Allah, baik dengan anggota tubuh, tenaga, harta, dan jiwa. Karena iman yang tidak dibuktikan secara konkret akan menjadikan orang diam 1000 bahasa, menyeret orang menjadi jumut atau beku, duduk berpangku tangan, lalu menjauhkan diri ke tempat yang sepi, dengan anggapan demi memelihara hati dan jiwa. Padahal, sedikit pun pengakuannya itu tidak pernah terbukti. Oleh sebab itu, di samping Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman, maka ia juga menghimbau manusia untuk beribadah dan mengabdi sebagai bukti dari iman mereka. Begitulah ketentuan Allah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. "Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu." Surat Al-Baqarah ayat 21. Dan beribadah adalah merupakan hakikat tujuan penciptaan manusia dan jin, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. "Tiada aku ciptakan jin dan manusia, hanyalah supaya mereka beribadah, mengabdi, dan berbakti kepadaku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Karenanya, setiap muslim wajib menyambut himbauan Allah ini secara spontan, dan paling tidak 17 kali semalam, dengan ucapan yang tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 5. "Hanya Engkau saja kami beribadah dan menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan." Kaum muslim rahimakumullah, iman yang merupakan totalitas batin seorang hamba. Maka ibadah merupakan totalitas lahir. Ibadah sebagai totalitas lahir tidaklah hanya menyangkut hal-hal besar, namun juga menyangkut hal-hal kecil, selama motivasi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut didasarkan pada iman dan ikhlas karena Allah. Ibadah dengan cangkupan yang luas ini tidaklah membuat seorang hamba meremehkan hal-hal yang kecil dan sepele,
sebab semua itu adalah ibadah dan pengabdian yang akan mendapat perhatian dan penilaian dari Allah. Mulai senyum simpul di kulum dan ucapan salam yang ditujukan kepada sahabat ketika berjumpa, sampai mencintai dan menyayangi diri kita sendiri, dan membuang duri dan kerikil, sampai amal-amal untuk melepaskan orang dari bermacam-macam kesusahan dan malapetaka. Semua itu akan mendapatkan perhitungan yang sangat teliti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya akan mendapat alasannya pula. Surat Al-Zilzal ayat 78. Untuk lebih meyakinkan kalbu kita, marilah kita perhatikan sabda Rasulullah. Dari Abu Hurairah R.A., sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi sesungguhnya aku seseorang yang hilir mudik dalam surga, hanya sepotong kayu yang ditebangnya di tengah jalan, yang sebelumnya amat mengganggu orang-orang yang lalu lintas. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah banyak amal perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai ibadah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dalam Al-Quran, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Surat Al-Qasas ayat 77. Baiklah, sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati saudara sekalian, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.